Bimbel Quran Rubaiyat berawal dari keprihatinan kita terhadap 120 juta penduduk Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kami sajikan belajar membaca Al-Quran dari nol, kemudian mahir membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran dalam kelas privat, dan kemudian eksklusif satu hari bisa membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat Indonesia tertolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya sahabat Al-Quran? Semoga kesehatan senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan untuk mempelajari, memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama Bimbel Rubaiyat. Insya Allah belajar Al-Quran menjadi lebih mudah. Pada sesi-sesi sebelumnya kita telah mempelajari bacaan surah An-Nas ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan memperbaiki surah An-Nas ayat yang keempat. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, akan saya bacakan contoh bacaan surah An-Nas ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas. Saya ulangi. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam membaca Al-Quran adalah satu tarikan nafas. Yang pertama, pelajaran yang perlu kita perhatikan adalah bacaan ikhfa ketika ada nun syukun bertemu dengan huruf shin. Ikhfa artinya samar, menyamarkan huruf nun pada huruf setelahnya, yaitu huruf shin, ya, dengan meletakkan makhrajnya. Nah, nun disamarkan pada makhraj huruf selanjutnya. Dalam ayat ini adalah huruf shin. Jadi huruf shin makhrajnya di mana? Adalah di tengah lidah kita menyentuh langit-langit. Nah, jadi mengucapkan huruf nunnya disamarkan pada makhraj huruf shin. Tengah lidah menyentuh langit-langit. Mi. Nah, tidak seperti ming. Nah, makhraj shinnya belum masuk. Nah, lalu bagaimana? Kita angkat tengah lidah kita ke langit-langit. Mi syarril. Ya, seperti itu. Huruf ikhfa pelajaran yang pertama. Menyamarkan huruf nun sukun pada makhraj huruf berikutnya. Pada ayat ini adalah huruf shin. Makhraj huruf shin adalah tengah lidah ke langit-langit. Nah, itu yang pertama, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah. Biasanya huruf ikhfa dimaknai dengan dengung, dimaknai dengan bunyi eng. Nah, ming syarri. Nah, tetapi tidak. Ya, huruf ikhfa adalah menyamarkan huruf nun pada huruf setelahnya. Yang kedua adalah huruf lam sukun, ya, pada kata syarril was. Syarril, biasanya terjadi, sering kita dapati mengucapkan huruf lam sukun itu memantul. Contoh yang keliru, min syarril was, min syarril. Nah, ini adalah kekeliruan. Yang benar adalah sifatnya tawassut.
min syarril l-nya ditahan sebentar. Min syarril waswasil khannas. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, yang kedua adalah huruf yang bersukun. Huruf yang bersukun atau orang Jawa huruf mati. Dalam membaca, huruf bersukun itu tidak berhenti. Contoh yang keliru pada bacaan ayat keempat ini adalah min syarril wasil. Ini keliru. Lalu bagaimana cara membacanya? Adalah mengalir satu tarikan nafas. Min syarril waswasil khannas, ya, mengalir dalam satu tarikan nafas, ya. Min syarril waswasil khannas, tidak berhenti. Waswasil kurang tepat. Lalu yang benar mengalir dalam satu tarikan nafas. Yang terakhir adalah bacaan gunnah. Selalu kita ingatkan, bacaan gunnah lebih panjang daripada mad tabi'i, ya. Khannas, satu ayunan tambah lagi. Khannas, seperti itu. Kita baca bersama-sama, kita ulang-ulang bacaan ayat keempat ini. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Demikian sahabat Al-Quran, cara membaca surah An-Nas ayat yang keempat. Banyak kekurangan dari kami, saya mohon masukan, saran sahabat Al-Quran semuanya. Semoga bermanfaat. Kita sambung pada ayat-ayat berikutnya pada sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.